Betul, betul. Yes. Kayak gitu. Oke, di sini aku mengajak teman-teman untuk bertanya, yang mau bertanya saham-saham atau spesifik mengenai sektoral, jangan lupa komen di bawah ini. Dan di sini ada pertanyaan bagus dari Priscilia Madinata. Apakah saham US akan crash potentially? Dan ini bagaimana dampaknya ke Indonesia? Karena saham-saham lain itu di berbagai negara udah all time high. Kalau mereka crash, apakah Indonesia yang belum naik bahkan crash duluan akan ikut kena? Oke, saya itu selalu mengulang-ulang. Itu kan ada salah satu narasi itu yang negatif banget di ISG 38. Ngomongnya kalau iya sekarang yang lain naik kita turun, nanti yang lain turun kita lebih dalam bisa ke 3.800 gitu kan. Yes. Ya nggak sesimpel itu gitu loh. Kita itu Mm-mm. kan harus lihat uang itu selalu cari dari valuasi yang mahal ke valuasi yang murah. Mm-mm. Dan selalu ketika yang mahal ini mulai tiba-tiba patah tren, pasti mereka akan cash out cari yang udah di bawah. Iya. Selama koreksinya yang di atas tidak terlalu dalam hingga mereka jadi murah lagi. Mm-mm. Contoh, Nasdaq kan sekarang 26-27 ribu ya. Iya. Nah, kalau misalkan mereka koreksi ke 19 ribu, ya bisa jadi kita akan kelimpahan nih orang mungkin keluar dari sana masuk ke valuasi yang udah murah salah satunya Indonesia. Tapi Mm. kalau mereka koreksinya terlalu dalam 11 ribu pecah mereka ngetes lagi 16-17 ribu, ya bisa jadi mereka masuk ke kita saat keluar lagi waktu mereka nyentuh ke sana Mm. kayak gitu. Jadi mereka boleh koreksi tapi koreksinya nggak boleh terlalu dalam, itu baru kita bisa dapat inflow. Kalau mereka koreksinya terlalu dalam ya kita pasti keseret. Oke. Karena mereka tetap punya sesuatu yang kita nggak punya. Mereka punya AI. Mm-mm. Jadi sekarang orang kan ini kan salah satu alasan nggak posisi baru di AI karena merasa valuasi. Nah kalau valuasinya udah murah pasti orang masuk lagi Iya. kayak gitu. Jadi ya kita harus sadar satu-satunya alasan orang masuk ke kita ya kalau marketnya mereka udah mulai patah tren dan tiba-tiba sideways lama itu pasti masuk ke kita. Oke. Tapi kalau selama mereka turunnya ke dalemen ya pasti balik lagi gitu kan. Lucu. Nah, ini ada pertanyaan nih yang bagus dari beberapa netizen adalah kaitan mengenai MSCI. Jadi MSCI waktu itu memberikan informasi bahwa Indonesia akan dilakukan evaluasi ulang untuk market Indonesia hingga bulan November. Apakah Indonesia itu nanti akan stay di emerging market atau turun ke frontier market? Bagaimana pandangan Kopinet mengenai hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan efek Indonesia dan juga bagaimana uh, prediksi Kopinet di bulan November nanti? Ya kalau menurut saya sih ini kan juga ada arah ke depan mau memperbaiki kriteria FCA juga kan. Mm-mm. Terus FCA juga kenaikannya mulai dibuat seperti saham non FCA ya. Betul, Kopinet. Jadi bisa 35% untuk saham-saham yang di bawah 50. Terus mereka juga mulai beberapa poin yang masalah dulu kan kita kalau free float rendah langsung masuk FCA gitu kan. Mm-mm. Nah, sekarang kan juga enggak gitu kan. Jadi Mm-mm. memang ada beberapa perbaikan yang kita harus apresiasi, termasuk data HSC list itu kan juga mau diupdate terus. Betul. Ya, kita harus apresiasi hal tersebut. Jadi Mm-mm. kalau masalah MSCI mau di downgrade atau enggak, ya menurut saya kita punya percentage di emerging itu udah setara Vietnam di frontier. Iya, Dollar base itu kan selalu saya ulang. Jadi entah itu kita di emerging atau di frontier, it's a matter of status. Kalau secara dollar base itu kurang lebih, karena kalau kita pindah ke frontier pun, kita nggak akan lebih rendah dari Vietnam. betul. Dan kalau Vietnam masih di frontier, kita di frontier, masa sih frontier market dipimpin 70% oleh dua negara? Kan nggak mungkin. Berarti Betul. kan salah satu harus naik, salah satu harus turun. Nah, kalau Vietnam naik, Indonesia turun juga nggak mungkin. Mm. Harusnya orang-orang sadar, di Vietnam itu kita beli hari Senin, nggak bisa langsung jual hari Senin loh sahamnya. Betul. Dan itu kan lebih parah kalau kita ngomong liquidity. Mm. S&P itu kan all the matter the most itu masalah liquidity dan market accessibility gitu kan. Iya, Kalau betul. kamu beli Senin nggak bisa jual Senin, ya menurut saya itu udah satu big minus Iya. gitu loh. Jadi kalau kita ngomong, oh info A1 Indonesia pasti ke frontier. Kemarin ngomongnya
Bulan Juni waktu ngefrontir. Bulan Juni diperpanjang, ini memberi kesempatan asing untuk exit dulu. Supaya nanti bulan November waktu ke frontier, mereka udah tidak posisi. Bro, fund-fund yang di MSCI itu pasti fund. Sekarang diperpanjang ke September, Oktober, November pun, yang di dalam MSCI baru bisa keluar waktu resmi dikeluarkan. Si paling A1. Si paling A1, si bakpao itu kan. Nah, kalau sekarang kita ngomong ini untuk memperpanjang asing untuk supaya bisa keluar dulu, asing yang mana? MSCI dibayar siapa untuk ngeluarin aktifan gitu loh. Ya, 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 ya. Ini ada Kayak Michael gitu. ya juga nih yang komen di sini. A1 tapi di trends dan Exabarnya. Makanya si paling A1 kayak paling circle, paling bandar, padahal sam tiap di call rungkat. Tiap nge-call apa salah. Iya, Kayak iya. gitu kan. Kok nggak malu gitu loh. Source trust me bro. Nah itu yang selalu saya bilang. Oke, oke, Ko Bernard. Nah, kemudian kita akan bahas nih, Ko. Di kondisi market seperti saat ini, kalau kita harus memilih untuk akumulasi, sektor apa yang menurut pandangan Ko Bernard menarik untuk dilirik? Saya tetap komoditis. Komoditis. Kenapa, Ko Oke, Bernard? big picture-nya gini. Kalau ini reversal, pasti banks itu akan dapat flow duluan. Iya. Itu saya tidak akan menampik. Pasti banks dapat flow duluan. Masalahnya banks ini akan jalan sampai seberapa jauh. Apakah bisa balik ke all time high-nya? Menurut saya enggak. Mm-mm. Tapi ya mungkin for another 25% mungkin bisa. Tapi kalau memang kita mau cari alpha, alfanya itu tetap di komoditis. Iya, 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 iya. Kayak Komoditis. gitu. Jadi kalau pengen cari abnormal return untuk cari, oh selama ini udah boncos berat nih, cari komoditis. Oke, komoditis. Karena story-nya ini story yang valid. Ini masalah supply shock. Iya. Demand dari AI yang selalu saya ulang-ulang dari 2024, 2025, dan sekarang 2026, itu belum tercapture dari total supply. Oke. Itu belum tercapture dari total supply. Nah, ketika nanti data centernya jalan, power supply-nya jalan, cooling system untuk data center pasti juga akan meledak, Mm. jaringan juga akan meledak. Itu kan Mm. semua butuh komoditis, terutama copper, Koper. terutama aluminium, ya kan? Terutama timah. Dan itu Oke. kita semua punya, dan kita semua market leader. Yes. Oke. Jadi ya nggak ada alasan untuk kita bearish ke komoditis sih. Mm. Jadi Apa, komoditis ya, betul, Koper betul. ya. Apalagi yang masalah kemarin buat komoditis shock itu kan sebetulnya masalah DSI. Betul. DSI-nya udah beres tuh. Karena sebelum ada masalah DSI, semua gejolak di IHSG, komoditis ini cukup terjaga, Pak, sebetulnya. Betul. Rontok berjamaah 30% plus itu hanya sejak pertama, sejak tanggal 9 Mei, masalah kenaikan royalti dan biaya ekspor. Iya. Dan juga masalah DSI di 20 Mei. Mm. Kayak gitu. Dan ini masih banyak yang murah loh komoditisnya. Yes, 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 yes. Jadi jangan lupa untuk komoditi ini bisa menjadi salah satu alpha stock ya, Ko ya, Betul. untuk IHSG. Nah, kemudian kita melihat bahwa banyak sekali corporate action mulai dari right issue, kemudian akuisisi, divestasi di saham-saham konglomerasi. Kira-kira menurut Ko Bernard sendiri, saham-saham konglomerasi apa yang ada corporate action-nya yang menarik atau corporate action apa yang menarik dilihat untuk saat ini dari Ko Bernard? Oke, yang corporate action yang menarik untuk dilihat ya pasti red issue. Mm-mm. Di mana ada red issue, pasti kan ada kemungkinan ekspansi. Ada Mm-mm. kemungkinan investor baru masuk. Ada Mm-mm. kemungkinan bisnis baru masuk gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau kita ngomong masalah eh, merger and acquisition ya salah satunya ya lewatnya red issue. Mm-mm. Jadi yang ada red issue ini ya pasti menarik. Dan kenapa kok mereka sekarang mulai berani red issue? Ya pasti mereka udah cukup confidence nih bahwa standby buyer-nya udah mau masuk nih gitu Nah, kan. betul. Mereka udah nggak nahan-nahan nih kayak gitu kan. Dan Mm-mm. juga kalau yang mereka nggak ada corporate action, yang mereka memang masih rich cash, mereka masih bisa akuisisi-akuisisi ya itu juga patut dipertimbangkan. Jadi kalau saya ngomong ya sesuai dari yang sebelumnya,
kalau kita lihat secara seksama, yang banyak corporate action ini kan pasti saham konglo kan. Betul. Makanya saya ngomong apa? Saham konglo tahun ini nggak akan semuanya gerak seperti tahun lalu. Mm-mm. Karena euforia stok itu udah selesai. Mm-mm. Saham konglo yang akan gerak hanya saham konglo yang punya merger, acquisition, dan corporate action. Oke. Jadi kalau kalian punya saham konglo hanya karena dimiliki konglo, tapi sahamnya anyep, nggak ada rencana merger akuisisi, nggak ada rencana corporate action, nggak ada rencana mau ngapain ke depan, ya menurut saya sih lupakan ya. Nah, kalau saham Konglo favorit Kopinat apa nih? Ini pasti tunggu-tunggu oleh teman-teman yang hadir malam hari ini. Wah, pamali kalau nyebut emiten nih, nanti diomong pom-pom. Ya Oke, pokoknya seputaran komoditis lah. seputaran komoditis. Oke. Heeh. Soalnya nanti Selanjutnya, kalau kita nyebut emiten, kalau bener juga nggak dapat apa-apa, terus kalau misalkan ternyata ada volatilitas, dianggap kita pom-pom. Padahal ya. volatilitas itu ya namanya market ya pasti ada volatilitas gitu kan. Gini aja, jadi buat teman-teman sekalian yang pengen masuk grupnya Kopenat, buka rekening Suko Sekuritas, jangan lupa dengan kode referral Agustam. Betul Kopenat? Betul. Dan nanti bisa DM ke Kopenat 88, nanti sama adminnya Kopenat 88 dan juga kepala cabang kita di Surabaya 3 akan dibantu follow up. Jadi yang mau dapat daily update Kopenat seperti saat ini dan beliau bisa ngomong terang-terangan mengenai saham yang menarik seperti apa, join grupnya. Jangan lupa nanti DM ke Kopenat nanti supaya masuk ke grupnya Agustam. Nah, Ya. kemudian kita akan bahas kaitannya mengenai sektor perbankan. Oke. Seperti kita ketahui, sektor perbankan sempat mengalami koreksi cukup signifikan ketika ISG tembus ke area 5.300, di mana saham perbankan itu menjadi salah satu area terendah bahkan dalam 3-5 tahun terakhir. Nah, kira-kira saham perbankan, apakah ini bisa menjadi pilihan yang menarik di tengah valuasi yang saat ini sudah sangat murah sekali? Oke. Seperti yang tadi saya sempat bahas, Pak. Sebetulnya perbankan ini sekarang ini too cheap to ignore, jujur. Dividend yield udah double digit, ya kan? Hmm. Kita udah bego-begoan ini setara kita nyimpen bond lah. Dan Hmm. actually fundamental mereka memang masih ada PR tapi not that bad. Hmm. Mereka bukan yang udah zero growth atau growth-nya minus. Hmm. Mereka masih ada growth, cuma growth-nya udah nggak setinggi dulu. Hmm. Nah, ini kita berharap aja mereka balik ke valuasi wajar mereka lah. Kita nggak usah ngomong valuasi wajar itu bukan berarti yang all time high ya Pak ya. Kita Betul. ngomong, ya di PI-PI yang deket-deket 9 deh. Hmm. Kan sekarang banyak tuh yang PI-nya PI 6, PI 7 gitu kan. Kita nggak usah ngomong PI double digit dulu deh, PI 9 gitu kan. Toh Betul. itu kan juga ada upside ya bisa 20-25% kan. Hmm. Jadi kan kalau saya bilang ya itu masih ada potensi kayak misalkan nih BCA. BCA kayak kemarin saya ngajak beli 5657, 596.000 saya ajak beli gitu kan. Ya peluang katakanlah ke 657.000 itu juga masih ada gitu loh. Tapi kalau berharap BCA balik 11.000 ya berat. Tidak Ya. untuk tahun ini gitu kan. Hmm. Karena sektor perbankan kita juga masih ada PR. Mereka harus membuktikan mereka bisa rekrut di tengah situasi suku bunga tinggi. Kayak gitu. Setuju. Dan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Kobernat, memang saat ini kalau kita lihat dividen yield tahunannya saham-saham perbankan, terutama seperti BMRI, BBRI ini bisa double digit kalau di harga Betul, sekarang. Jadi betul, tentu betul. saja ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalau teman-teman investor jangka panjang. Tapi jangan panik karena saat ini market kita masih goyang-goyang terus. Kalau belum Betul. confirm breakout 65 itu masih cenderung Buat trading sideways. dulu aja. Jadi better untuk trading dulu ya duitnya di Buat trading dulu saham-saham aja. yang teman-teman comfortable. Tetapi kalau misalnya teman-teman bosan trading-trading kayak gini nggak jelas, ya ikut-ikut IPO nggak apa-apa lah. Karena sekarang Sukor juga jadi underwriter dua saham. Jelly udah Betul. tutup, kita oversubscribe lebih dari 200 kali, bahkan di atas 250 kali. Nanti kita akan umumkan. Ini karena saking banyaknya kita alokasi baru bisa mungkin tengah malam. Kemudian PRDL kita masih buka nanti sampai tanggal 7 Juli. Dan ada indikasi oversubscribe yang lebih gede daripada Supa ya Pak ya kalau nggak salah. Betul. Kalau yang untuk PRDL ini proyeksinya akan lebih besar dari Supa. Nanti kita mudah-mudahan siap-siap rekor muri. Mohon support ya teman-teman. Padahal yang awal kita nggak nyangka ya Pak ya PRDL bisa se-hype itu.
Betul. Oke. Nah, kemudian Ko Bernard, ini saya pengen tanya nih. Strategi trading saham di kondisi market yang masih sideways sampai range di bawah 6350 itu kayak gimana? Menurut pandangan Ko Bernard? Yang paling gampang kita lihat support resistnya ISG dulu. Mhm. Oke. Kita main support resistnya ISG dulu. ISG kalau udah disupport, Mhm. kita cari emiten-emiten yang leading di industrinya. Jangan Oke. main small cap-nya dulu. Jangan main small Yes. cap-nya dulu. Lah kalau big cap-nya aja masih loyo melempem, gimana small cap-nya mau gerak gitu kan. Ini beda Mhm. nih. Kalau marketnya udah terlalu mahal, small cap bisa berterbangan tuh. Tapi Betul. kalau marketnya udah kayak sekarang, under pressure, big cap-nya harus jalan dulu, baru small cap bisa jalan. Oke, itu good teori. Jadi kalau market lagi jelek, yang lari duluan biasa big cap baru diikutin oleh small cap. Oke. Betul, betul. Nah, kalau memang ISG udah ada di angka-angka penting yang tadi saya bilang dan recheck, cari leadingnya, misalkan kayak bank. Bank ya cari BCA aja, gitu kan. Dan terbukti, ketika ISG-nya rebound, BCA-nya paling kenceng. Betul. Kayak gitu. Terus contoh deh, komoditis, batu bara, cari aja deh yang leadingnya siapa. Tembaga, cari aja deh yang leadingnya siapa, sama emas gitu kan. Ya itu Betul. kan pasti akan gerak duluan ya mereka-mereka itu. Mm. Kayak gitu. Jadi ya kita mainnya ya udah ISG-nya udah sekarang udah diresis, kelihatan kuat apa enggak, kelihatan ada volume atau enggak. Kalau kelihatan nggak kuat, nggak ada volume ya TP dulu lah. Kalau nggak mau TP ya TS, gitu kan. Mm. Kalau Ya. ternyata habis TP, nah ya sudah, relakan. Niatnya kan juga kita trading, anggapannya gini Ya. loh. Kita kalau udah trading take profit, berarti kan ada orang yang beli barang kita. Mm. Masa sih kita setiap jualan harus berharap orang yang beli barang kita harus rugi? Kan enggak. Setuju. Ya udah, kalau memang nggak bisa kita jual lanjut naik, ya berarti yang beli barang kita bisa ada peluang untung. Ya sudah. Oke, setuju. Jadi mindset kita di kondisi market begini, ya lihat support resistance IHSG. Jadi tiap resisten harus berani take profit atau at least pasang trailing stop. Kalau emang Betul, berkatnya cuma sampai sekian, ya harus disyukuri. Karena kondisi market betul, begini itu susah banget make money. betul, Susah banget. betul, Jadi harus disyukuri. betul, Kemudian yang kedua, kita ngejarnya yang big capsnya dulu. Jangan ngejar yang istilahnya Koberat kok di grupnya itu tuyul-tuyul. betul, Jangan betul, betul, tuyul-tuyul dulu, tapi yang big caps dulu, baru nanti tuyul-tuyulnya mengikuti. betul, betul. Dan tentu saja yang ketiga, tentu saja kita pilih eh, porsi ya kok ya, tentu saja porsi yang secukupnya, yang teman-teman comfortable untuk trading di market seperti ini. Jangan overtrade juga ya kok, benar di kondisi market seperti ini. Namanya masih volatilitas tinggi, ya kita harus tahu diri, kita siap ruginya berapa. Mm-mm. Karena walaupun di support kita beli, bukan berarti support tak bisa jebol. Dan kita Betul. trading itu kan bisa untung, bisa rugi. Mm-mm. Nggak usah mikir untungnya terus. Kalau ruginya, siap rugi berapa? Oh, saya siap rugi 5 juta. Ya berarti kamu cari saham yang ketika turunnya ke level tertentu, break support, kamu di level cut loss-nya itu lebih dari 5 juta nggak? Mm-mm. Betul. Ya kan? Kalau memang kamu nggak sanggup, oh ini barang volatil nih. Ini geraknya 10%. Nah, 10%-nya itu sekali gerak lebih dari 5 juta, ya udah. Antara size-nya yang kamu kecilin, ya kan? Atau kamu cari barang lain. Mm-mm. Kayak Setuju. gitu. Harus tahu diri juga kondisi sekarang. Harus tahu diri ya teman-teman ya, pokoknya take your own risk karena kondisi market seperti sangat volatile, porsi coding senyamannya, dan tentu saja disclaimer on keputusan jual beli ada di tangan nasabah masing-masing karena yang Betul. mindset mindset buy sell di HP di aplikasi spot hanya teman-teman sendiri, dan di Betul. sini ada aplikasi onboarding.sukosetes.com atau link di situ teman-teman bisa buka rekening dan pilih Agustam 2 atau chat Kobernat untuk buka rekening support. Nah, kira-kira untuk closing statement Kobernat apa yang akan ingin Koko sampaikan pada live hari ini? Silakan. Ya, yang namanya market itu volatility akan ditemukan di tiap saat, nggak cuma saat sekarang aja. Hmm. Walaupun nanti IISG katakanlah one day balik 8.000 9.000 ya, volatility juga tetap ada. Hmm. Jangan over optimis waktu di atas, jangan over pesimis waktu di bawah. Yang Hmm. namanya trading itu pakai mata lihat chart, Hmm. jangan pakai perasaan. Terus lihat chart pun juga jangan dilihatnya itu yang negatif terus gitu kan. Lihatnya itu juga lihat juga, oke, kalau ini chart berkata 54 jebol ini bisa ke 48, faktor apa yang menyebabkan bisa ke 48?
Apakah murni technical cukup kuat untuk menekan market, atau haruskah ada sentimen lain? Betul. Demikian juga waktu rebound. Kalau kita break 58.56.000 untuk market ini sustain, kira-kira kita harus ada katalis positif apa? Hmm, Apakah cukup dengan hanya technical rebound aja bisa sustain, ataukah harus disupport dengan fundamental change yang setuju. mendukung kenaikan? Sama, Pak. Prinsipnya naik dan turun itu harus ada big reason yang cukup kuat untuk mendukung tesis kita. Kayak gitu. Jadi setiap penaikan penurunan tentu saja ada style reason ya, reason di balik belakangnya. Karena Betul. tentu saja market kondisi seperti ini kalau naik tapi belum ada sentimen ya kita harus hati-hati juga. Betul, betul. Kalau naik tapi dengan volume kencang dan sentimen yang positif tentu saja ini bisa menjadi indikasi yang baik. Dan Betul. mudah-mudahan kita berdoa supaya ada sentimen bagus yang bisa ada di market Indonesia di kala saat ini lagi kering-keringnya. Mudah-mudahan flow nanti bisa kembali setelah ada sentimen positif sehingga tentu saja pasar modal kita bisa semakin jaya. Apalagi saat ini kepemimpinan yang baru ya Pak Jeffrey Hendrik dan jajaran direksi lainnya selamat. Mudah-mudahan bisa memimpin Bursa Efek Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan di sini ada yang nanya tadi soal jelly belum ada kebagian lotnya ya. Betul, saya tadi sudah informasikan bahwa karena over subscribe-nya gila-gilaan, jadi jelly mungkin baru beres mendekati tengah malam teman-teman, dan nanti uangnya akan kembali di tanggal 6, dan tanggal 6 nanti bisa langsung uangnya dipakai untuk ikut IPO selanjutnya, which is Suko Sekuritas akan underwrite PRDL yang akan IPO tanggal 9. Kalau Jelly nanti IPO tanggal 7. Mohon doanya. Oke, Ko Bernard, terima kasih buat Ko Bernard buat malam hari ini. Luar biasa Terima insight-nya. kasih, sama-sama. Kita tunggu sentimen yang baik supaya retail-retail bisa semakin happy. Dan Suko Sekuritas akan selalu menemani retail di kala suka dan duka. Terima kasih semuanya. Dan Bye-bye. bye-bye.